Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في الأولين والآخرين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ألا يصدق الله العظيم. وقال أيضا بآية أخرى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. إلى حضرتي شيخنا ومرشدنا سلطان الأولياء في حال سيدي شيخ محمد عبد الله سيف الله مسلول القادري النقشبندي المتقي الكامل المكمل الموفق المجدد القطب الصمداني المهدي رضي الله عنه وقدس سره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, dan pemangku manaqib kita pada malam ini, kita doakan mudah-mudahan segala hajat kebutuhan beliau, sekeluarga, dan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemarin kita mendengar kabar wafatnya ibunda dari Abah Jagat. Tadi pagi kita juga mendengar kabar wafatnya Rakanda dari Kiai Haji Jujun Junaidi. Memang setiap hari, setiap saat, peristiwa kelahiran maupun kematian di antara kita semua terus silih berganti. Ayat yang tadi saya bacakan terakhir di dalam Quran surah Al-Mulk yang sering kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mari kita melakukan refleksi dengan informasi yang Allah sampaikan dalam ayat awal dari surah Al-Mulk ini. Malam ini saya ingin menggarisbawahi redaksi ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Firman Allah, siapakah di antara kalian yang memiliki amal terbaik? Salah satu sabda pengersa Abah yang sering kita dengar, jadilah pribadi yang memprioritaskan, yang selalu mencari dan mengejar-ngejar amal baik, bukan memprioritaskan dan mencari-cari nama baik. Jadi fokus pada amal baik, bukan pada nama baik. Nah, ahsanu amala di dalam ayat di surah Al-Mulk tadi, di dalam banyak tafsir, ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Fudail bin Iyad. Apa makna dari ahsanu amala itu? Apa arti amal terbaik itu? Apa definisi dari amal terbaik itu? Di dalam salah satu tafsir yang saya baca, Syekh Fudail bin Iyad mengatakan bahwa syarat satu amal disebut amal terbaik, sebuah pekerjaan disebut dengan amal terbaik, harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, akhlishu, dan yang kedua, aswibhu.
Apa yang dimaksud dengan akhlishu? Amal terbaik itu yang pertama harus akhlishu, ikhlaskan. Lakukan pekerjaan itu, lakukan amal itu secara ikhlas. Apa ikhlas itu? Sering disampaikan berulang-ulang di majelis manaqib online ini, bahwa ikhlas itu adalah kondisi di mana kita melakukan satu pekerjaan, satu amal, orientasinya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak bisa dinilai dari penampakan-penampakan dohir yang kita lihat dari orang lain yang melakukan pekerjaan atau melakukan amal itu. Kenapa? Karena salah satu redaksi yang sering saya sampaikan di dalam Iqadul Himam, Sarah Al-Hikam itu disebutkan bahwa ikhlas itu adalah sirrun min asrori, satu rahasia di antara rahasia-rahasiaku, kata Allah. Auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi, aku simpan rahasia itu pada hati hamba yang aku cintai. La yattali'u alaihi malakun fayaktubuhu, yang rahasia itu tidak akan bisa ditoong, diintip, dilihat oleh malaikat, kemudian malaikat itu mencatatkannya, tidak bisa. Karena itu adalah bainana wa bainallah, antara kita dengan Allah saja. Kemudian wala syaitanun fayufsiduhu, dan tidak bisa diintip, dilihat oleh setan, fayufsiduhu, lalu dia mengganggu itu. Jadi kalau keikhlasan sudah ada di dalam diri kita, sudah maujud di dalam diri kita, itu sudah bukan lagi bisa diakses oleh malaikat dan setan sekalipun. Maka kesempatan setan mengganggu keikhlasan kita itu dihalangi kita supaya tidak ikhlas. Kalau sudah masuk keikhlasan itu, tidak lagi bisa mereka mengganggunya. Itu hanya kita dengan Allah saja, hanya manusia dengan Allah saja. Dan Allah menitipkan keikhlasan itu pada hamba-hambanya yang Allah cintai. Kata Syekh Fudhal bin Iyad, amal terbaik itu akhlishu, ikhlaskan. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa di hati kita, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aswibuhu. Apa aswibuhu itu? Dia kata sawab. Aswibuhu, benerin. Satu, ikhlasin. Yang kedua, dibenerin. Dibenerin itu maksudnya apa? Melakukan amal, melakukan satu amal itu harus benar. Benar itu standarnya apa? Ittiba'an li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita kasih contoh. Salat Isya yang kita lakukan tadi, 4 rakaat, kalau ingin menjadi amal terbaik, Isya terbaik kita, satu harus ikhlas. Tidak boleh kita melakukan pekerjaan salat Isya itu ingin dipuji orang lain, ingin disanjung orang lain, ingin dipiralkan orang lain, dan seterusnya. Tetapi semata-mata mencari ridho Allah. Barulah Isya yang tadi disebut Isya terbaik bagi diri kita. Yang kedua harus shawab, harus benar. Artinya, seikhlas apapun kita melakukan sholat Isya tadi, kalau sholat Isyanya hanya 3 rakaat tidak jadi, tidak benar. Kenapa? Karena tuntunannya 4 rakaat. Nah, dua hal ini, dua kutub ini, antara keikhlasan dengan kebenaran, ya, ikhlasin dan benerin ini harus beririsan besar menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dia harus ikhlas dan kedua harus benar melakukannya. Kata Syekh Fudhal bin Iyad, "Idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun shawaban, lam yuqbal." Jika satu amal itu dilakukan secara ikhlas, tapi tidak benar, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti tata cara aturan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak akan diterima. Pun sebaliknya, idza kana al-amalu shawaban wa lam yakun khalisan, lam yuqbal. Jika amal itu dilakukan dengan benar, syarat rukun kaifiyatnya dipenuhi, gerakannya luar biasa, bacaannya fasih tiada tara, walam yakun khalisan, tetapi tidak ada keikhlasan dalam melaksanakannya, lam yuqbal, tidak akan diterima. Penggabungan antara keikhlasan dan kebenaran ini, ikhlas dan benar inilah yang akan mewujudkan satu amal menjadi kualitasnya ahsanu amala. Isya terbaik, maghrib terbaik, sodakoh terbaik, zikir terbaik, dan lain sebagainya. Kalau dua ini kita miliki, maka ahsanu amala,
yang Allah jadikan kehidupan dan kematian sebagai ujian kita, kita dapatkan itu. Jika satu, benar ibadah kita. Yang kedua, ikhlas ibadah kita. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita tidak tahu bagaimana Rasulullah sholat. Karena kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tidak semasa dengan beliau, tidak melihat beliau bagaimana sholat. Meski kita baca hadisnya, kita dengar hadisnya, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Saat itu para sahabat yang melihat. Ganti generasi. Para tabi'in ini tidak langsung melihat Rasulullah, tapi melihat sahabat yang sholat. Atba'ut tabi'in ini, setelah tabi'ut tabi'in itu tidak pernah bertemu dengan sahabat yang langsung melihat Rasulullah, tapi melihat tabi'in. Terus sambung menyambung sampai kepada kita. Kita tidak pernah bertemu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah wudhu dan sebagainya. Tapi kita melihat orang yang secara sanad keilmuan, sanad ruhani, silsilahnya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikatnya kita ikut tata aturan, tata cara, kaifiat yang dilaksanakan oleh guru kita. Itu sesungguhnya kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, keikhlasan tadi. Kita sudah ditanamkan kalimatul ikhlas di dalam hati, maka kita pelihara. Terus kita pupuki, zikirnya disemangatin. Biar antara yang dari luar, la ilaha illallah, terus menghujam ke dalam. Terus akarnya semakin kuat ke dalam. Dan yang dari dalam itu, yang diingatkan, yang 4 ketukan di dalam hati kita itu, memancar keluar. Matanya tidak lagi melihat hal-hal yang diharamkan, karena dikendalikan dari dalam. Telinganya tidak diperdengarkan pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, karena dikendalikan dari dalam. Nah, berbahagialah kita semua. Semoga seluruh aktivitas kita menjadi ahsanu amalan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Adanallahu yakum ajma'in, wa alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Untuk guru agung kita yang mulia Pangresa Abah Aws radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin Syekh Mursyid, yang saya hormati pemangku manaqib Ibu Desi dan keluarga besar beliau, yang saya hormati pengatur acara, pengelola, Bunda Haya, Profesor Kiai Haji Priyatno, ikhwan akhwat baik dari dalam maupun luar negeri, semoga kita selamanya selalu ada dalam kajemaran rahmannya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Dalam hidup itu ada 2 yang pasti, tetapi yang satu itu tidak pasti. 2 hal yang pasti itu, pertama dilahirkan, yang kedua meninggal dunia. Itu pasti. Setiap manusia pasti mengalami 2 hal itu.
disadari atau tidak, diinginkan ataupun tidak, itu merupakan satu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang tidak pasti adalah nikah dan khitan. Ada orang kalau meninggal dunia, dia sudah dilahirkan, tetapi sebelum melaksanakan pernikahan sudah meninggal dunia, dia tidak bisa menikmati, tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya jadi seorang pengantin. Atau seseorang itu dilahirkan, tetapi sudah meninggal dunia sebelum dikhitan, maka dia tidak akan merasakan betapa sakitnya dikhitan. Itu adalah sesuatu yang tidak pasti, yang belum tentu dialami oleh setiap orang. Agar kita bisa merasakan betapa pentingnya nilai hidup, maka setiap kesempatan itu sendiri harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Karena hari ini adalah hari akhir, kemarin tidak akan kembali, sementara usia kita belum tentu bisa sampai besok. Yang harus dijadikan patokan adalah la in syakartum la azidannakum. Manakala kita bersyukur, itu pasti bakal dilipat gandakan nilai kesyukuran itu. Ikhwan ahwat rahimakumullah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ucup Fathruddin tentang kebenaran, tentang keikhlasan. Kami yang menjadi dasar setiap amal yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran, untuk mengungkapkan syukur itu ternyata Al-Quran menggunakan dua kata berbeda, akan tetapi berasal dari satu kata. Pertama, di dalam Al-Quran ada kalimat syakir, sementara yang kedua adalah syakur. Kedua-duanya dipakai. Kedua kata itu berasal dari kata syakar, berterima kasih. Namun dilihat dari sisi pengucapannya, syakir berbeda dengan syakur, pasti juga ada perbedaannya. Syakir banyak disebut di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang ada kaitannya dengan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, seperti sering dibicarakan oleh para mubalik. Ayat ke-17 daripada surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi syaitan kalau menggoda manusia itu datang dari depan. Di depan dia tidak bisa lewat, maka dia akan mencoba masuk, merusak hati kita lewat belakang. Di belakang kita punya pagar yang sangat kokoh, maka dia akan datang dari arah kanan dan kiri kita. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tidak banyak. Ternyata wala tajidu, malah tidak ditemukan orang itu sendiri yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat-ayat yang lain juga dibicarakan. Wasanajzillahu syakirin, wasayajzillahu syakirin. Itu syakir itu artinya ucapan terima kasih. Ungkapan terima kasih yang dipakai dengan menggunakan kata syakir itu biasanya sesuatu yang berwujud, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa kita lihat. Itu semacam kita hidup berkeluarga, kita punya istri kalau laki-laki, kalau perempuan punya suami, punya anak, punya keturunan, punya ini, punya itu patut disyukuri. Patut disyukuri benda-benda yang ada di sekitar kita itu biasanya di dalam Al-Quran menggunakan kata syakir. Akan tetapi sebenarnya nikmat ataupun anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak semua bisa dijangkau oleh panca indera. Ada yang harus melalui perasaan. Yang melalui perasaan itu mungkin tidak bisa dilihat bendanya. Akan tetapi dia menyadari bahwa itu ada. Kita sehat, kita senang bisa hadir di manaqib online internasional. Itu nikmat sebenarnya. Tidak setiap orang dibisakan untuk hadir di manaqib online internasional. Kemudian kita sendiri merasa bahagia apabila kita bisa melaksanakan khotaman, bisa melaksanakan zikir dan sebagainya. Itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan.
Nah, yang begitu biasanya dalam Al-Quran itu digunakan, tidak menggunakan kata syakir, tapi kata syakur. Hanya di dalam beberapa ayat Al-Quran, ternyata waqalilun min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang bisa berterima kasih, mengerti, paham sesuatu yang harus kita syukuri, tetapi tidak nampak di hadapan kita. Jadi nilai syakur itu derajatnya lebih tinggi daripada nilai syakir. Kalau tadi diibaratkan oleh Dr. Ucup Fathudin bahwa apabila ternyata kita kehilangan seseorang, kemudian kita merasa benar-benar merasa kehilangan, padahal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seseorang pendamping hidup kita sekalipun itu milik Allah Subhanahu wa taala yang selama ini dititipkan kepada kita. Jadi sekali waktu kalau memang dipanggil oleh oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya kita bahagia sebenarnya karena sudah sampai ke hadiratnya. Makanya dalam konteks TKN, mungkin kalau kalimat ada orang yang berpulang ke rahmat Allah, itu umum, masyarakat umum mengatakan berduka cita, tetapi Abah mengatakan bersuka cita. Jadi bedanya berduka cita itu artinya ada nilai kesedihan pada dirinya. Tetapi kalau ternyata bersuka cita, itu harus bergembira. Karena apa? Karena sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan ruhnya itu diantar langsung oleh Syekh Mursyid. Jadi kita tidak usah memikirkan masalah fisik. Orang ditalkin zikir saja, yang ditalkin ruhnya bukan fisiknya. Kita tidak perlu untuk memikirkan, apalagi berwasiat kepada keluarga kita. Siapa yang akan mengantarkan jasadku nanti kalau aku meninggal dunia? Nggak usah dipikirin. Itu masalah orang hidup. Mau pakai ambulan kayak, mau pakai mobil gerobak, mau diusung pakai keranda. Itu urusan orang hidup. Yang diperlukan adalah siapa yang akan mengantarkan ruh aku pada saat aku meninggal dunia nanti. Itu yang harus dicamkan benar-benar oleh kita. Nah, jadi talqin zikir adalah merupakan satu gerbang bagaimana caranya kita sebenarnya ruh kita ada dalam genggaman Syekh Mursyid. Nah, jadi kalimatnya bukan berduka cita, tapi bersuka cita. Bersuka cita itu sendiri artinya kita harus memiliki, tidak harus merasa tidak memiliki apabila memang diambil oleh yang punya. Contoh konkret orang yang pandai merasa tidak memiliki itu adalah tukang parkir. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki sesuatu. Bagaimana begitu banyaknya motor, bagaimana banyaknya mobil yang diparkir, dia itu merupakan barang titipan. Barang titipan yang punya kepada dirinya. Dia jaga, dia rawat baik-baik. Malah kalau motor diparkir, kemudian di atas joknya itu sendiri ada kardus supaya tidak panas joknya. Dipelihara benar-benar. Sebagai keikhlasan dan kebenaran yang diwujudkan oleh tukang parkir ternyata. Apabila pemiliknya itu sendiri mengatakan, parkir, saya keluar. Nggak pernah ada tukang parkir nahan-nahan, nggak pernah. Oh, mangga silakan, itu bukan milik aku. Itu adalah contoh daripada syakur. Merasa ada sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebenarnya anugerah itu sendiri tidak bisa dilihat oleh kita. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditandai dengan dua kalimat. Dua kalimat berbeda, yaitu kalimat syakir dan kalimat syakur. Kedua-duanya ini adalah berasal dari kata syakar. Ikhwan Allah rahimakumullah, ternyata yang mulia pengersa Abah sebagai mursyid kita jauh memberikan pelajaran kepada kita. Ternyata yang dikatakan syukur adalah terima kasih. Terima kasih artinya apabila kita mendapatkan sesuatu itu bukan hanya menerima, tapi kita diajari untuk ngasih, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Apabila itu kita sudah mampu melakukannya, bukan hal yang mustahil. Maka ungkapan syukur, baik syakir ataupun syakur, itu sedikit banyak sudah menempel pada diri kita. Kalau bisa, itu merupakan bagian tak terpisahkan daripada hidup kita, yang ujung-ujungnya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan Syekh Mursyid yang mulia pengersa Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.